Saya ngeri kalau model-model pemikiran seperti ini mengurus negara. Nah, saya nggak takut. Gini. Jadi begini. Anda silakan sampaikan. Ya ini saya Tidak mau usah sampaikan. kritisi yang apa saya sampaikan gitu. Justru ini Ya. saya mau sampaikan. Bang Apa? Bestari dengar aja. Yang pertama kita berbicara tentang kereta cepat Indonesia. Saya mau menyampaikan bahwa memang sejak awal kereta cepat Indonesia ini sudah gagal nalar. Kenapa gagal nalar? Karena memang proyek ini adalah hasrat ambisius yang tidak dikalkulasi soal kemampuan membayar. Ini utang bukan pinjaman gratis. Kalau kita melihat biaya yang dikeluarkan untuk membangun kereta cepat Indonesia ini sampai 120 triliun. Dengan ekspektasi bahwa kereta cepat ini akan beroperasi normal, pendapatannya 100% dari kursi yang tersedia. Ternyata sekarang semua analisis itu kan tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa gagasan ide dari kereta cepat ini sudah tidak Pancasilais sejak awal. Karena kalau kita bicara tentang membangun Indonesia dengan konsep Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Dan nawacita lah waktu itu. Saya tidak mau memandang nawacita karena itu hanya omong-omong ini aja. Saya mau melihat dari konstitusi Pancasila. Di sana jelas-jelas tertuang kata adil makmur. Dan ini tidak menggambarkan bahwa ini adalah pembangunan yang berkeadilan. Kenapa tidak berkeadilan? Karena kereta cepat ini segmennya tidak masyarakat umum keseluruhan. Ya itu yang pertama. Karena ini segmen penggunanya terbatas. Karena kenapa terbatas? Tiketnya itu jauh lebih mahal daripada kereta yang ada. Contohnya kita ambil kereta Parahyangan. Maka yang menggunakan kereta cepat itu segmennya terbatas. Dengan itulah sekarang kalau kita melihat, memang kereta cepat tidak pernah membuka data sesungguhnya. Berapa persen penjualan tiket setiap perjalanan. Kereta cepat ini kan terdiri dari 8 gerbong, sekitar 600 kursi. Sekali perjalanan, dia dalam satu hari harus berjalan 62 kali. 31 ke Jakarta, 31 ke Bandung. Kalau dihitung sekarang, berapa persen sih yang terjual? Itu akan mengukur bahwa memang kereta cepat ini diperuntukkan untuk rakyat. Kalau pemenuhan kursinya ternyata memang direbut oleh masyarakat, maka itu bisa kita rasa, oh iya segmennya masyarakat. Tapi sekarang faktanya tidak demikian. Maka kereta cepat Indonesia mengalami kerugian. Kalau kita hitung-hitung kembali kepada biaya kos operasional kereta cepat ini, satu hari itu bisa berkisar 2-3 miliar. Kalau pendapatannya saja tidak mencapai 3 miliar, mau apa? Jadi kalau konsepnya Bang Bestari yang penting barangnya ada, saya jadi agak lucu melihat konsep pemikiran mengurus negara seperti ini. Ini pokoknya utang aja lah yang penting kita pakai baru. Tadi kan ini konsep konsep perang. Apalagi dibandingkan dengan konsep perang semakin ngawur pemikiran itu. Dulu zaman perang orang tidak takut mengorbankan nyawanya. Sekarang ada nggak yang berani mengorbankan nyawanya untuk membangun kereta cepat? Jokowi suruh korbankan nyawanya sekarang bayar hutang. Berani nggak dia? Jadi jangan dibandingkan dengan perjuangan kemerdekaan jauh jangan sekali. bawa Jokowi dulu. Loh ini penggagasan Jokowi. Benar, sebagai apa? Dalam kapasitas apa? Kapasitasnya sebagai Yang presiden. dukung dia siapa? Jangan bicara Jangan begitu. Tidak semua kebijakan Jokowi didukung oleh PD Perjuangan. Siapa bilang? Siapa Yang bilang? mana? Di ujung terakhir kan setelah kenikmatan itu sirna. Inilah pendapat-pendapat yang selalu tidak mau mengakui. Bapak juga nggak berani mewakili hari ini dari kader PDIP kan? Saya selesai. Bapak mewakili PDIP enggak? Saya selesaikan dulu saya bicara. Kata-kata Bapak mewakili saya PDIP di sini enggak? hadir sebagai politisi PD Perjuangan. Ya, Anda mewakili PDIP. Makanya Anda dengar. Narasi Anda saya di sini mewakili sebagai PDIP. politisi PD Perjuangan. Mewakili? Oh iya. Ah ya udah, oke. Makanya kita dengar sama-sama. Anda diam dulu, dengarkan orang bicara, hargai orang bicara. Ya, maka saya katakan bahwa kalau pemikiran seperti yang disampaikan Bang Bestari ini mengurus negara, maka kiamatlah Indonesia. Ini yang harus kita hindari. Kalau dibandingkan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, pahlawan kita itu dulu tidak pernah takut mati berperang. Sekarang ada nggak sih yang takut, yang berani mati membela kereta cepat Indonesia ini, membayar utang? Nggak ada. Ini adalah sebuah hasrat individu dari Jokowi yang tidak memperhitungkan risiko. Sementara sekarang risiko ini semua rakyat yang menanggung, bukan hanya Jokowi dan para pendukungnya. Kita, kami, Anda semua ini yang tidak mendukung Jokowi juga akan menanggung risiko. Risikonya apa? Perekonomian Indonesia akan terganggu kalau kereta cepat Indonesia ini gagal bayar. Risikonya apa gagal bayar? Kepercayaan dunia internasional ke Indonesia akan menurun dari sisi investasi. Ya, kalau itu terjadi, apa yang akan terjadi? Ya, PDI Perjuangan ternyata menafikan bahwa segmen-segmen masyarakat ini yang menggunakan yang namanya kereta cepat ini, karena beliau tadi mengatakan beliau ini mewakili PDI Perjuangan, maka
saya agak heran kok PDI Perjuangan ini. Sekarang saya tanya, sebentar dulu dong. mbok tukang jamu itu Sebentar dulu pakai dong. kereta cepat Sebentar nggak? dulu. Sebentar Nah, dulu. Anda yang memotong pembicaraan Iya. saya. Ini segmen masih saya tadi. Oke, Anda potong lanjut. saya. Habis ini saya ada. Nah, itu. Ya, biar saya Jadi- sampaikan. Jadi kenapa Suara PDIP segmennya ini. saya bilang ini hanya terbatas karena tidak digunakan oleh masyarakat kalangan bawah semua. Kereta Parahyangan zaman Ya dulu masih sama digunakan. Pak. Di Papua sana dibangun jalan juga nggak dirasakan oleh masyarakat di Jakarta. Lama-lama kita kayak Artinya emak apa? juga Artinya berdebat apa? di sini. Monggo Pak Bestari, silakan Pak. Ambil waktunya Artinya semua. bahwa begini, berkeadilan itu bukan hanya seperti apa yang ada di kepala beliau, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan. Pertanyaannya Kebutuhan. tadi, ini kebutuhan Oke. atau keinginan? Kebutuhan dan keinginan sejalan lah. Nggak, Anda ini Jadi udah gini, salah. jangan Anda pakai Kebutuhan- rasio Anda kebutuhan dengan menjadi keinginan itu standar. berbeda. Saya agak heran Sama kalian justru- memakai rasio justru- kalian Oke. sebagai standar. Justru Nggak pemikiran boleh. Pak Bestarus jangan jadikan standar Seluruh pengurus bangsa. segmen masyarakat harus mendapatkan pelayanan. Anda setuju nggak? Loh iya dong. Setuju kan? Kereta cepat Ya Indonesia. sudah. Justru pertanyaan Ya saya, sudah, kereta cepat berarti dipakai kan- mak tukang jamu berarti nggak? kan Anda Mbok bakul setuju sayur bahwa nggak? siapapun yang memakai kereta cepat itu adalah warga negara Indonesia. Setuju nggak? Oke. Aduh, Setuju kalau dong. bicaranya warga negara, Saya harus pesawat berikan kesempatan. Logika kelas Anda bisnis ini yang juga dipakai sesat. warga Pak Bestari, negara. oke, saya akan Nanti ada perkenalkan. orang naik Oke. pesawat Anda bilang lagi untuk Baik, orang kaya baik, bubarkan Garuda. baik.